Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar wal azizil ghafar muqawwiril laili 'alan nahar tabsiratan li ulil albab wal absar wa tadhkiratan li dhabil uquli wal i'tibar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man sara ala nahjihi wa ta'bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tasriful hasana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, Bapak-bapak Ibu rahimakumullah, kita lanjutkan kajian tafsir Al-Munir surat Al-Baqarah 268 dan 269, di mana pada dua ayat ini Syekh Wahbah As-Suhaili, pengarang kitab tafsir Al-Munir ini, memberikan judul Takhwifus Syaitan minal Faqr wal Fahmus Sahih lil Quran. Jadi artinya adalah semacam rasa takut yang dihembuskan oleh syaitan dari kefakiran serta pemahaman sahih tentang Al-Quranul Karim. Monggo bagi yang membawa mushaf Al-Quran bisa dilihat di surat Al-Baqarah 268 dan 269. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya' wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un 'alim. Yu'til hikmata man yasha'u wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Sadaqallahul adzim. Asy-syaitanu ya'idukum. Syaitan memberikan ancaman kepada kalian al-faqr, yaitu kefakiran, kemiskinan. Wa ya'murukum, dan memerintahkan kepada kalian bil fahsya, dengan perbuatan keji, atau di sini adalah kebakhilan. Wallahu ya'idukum, dan Allah memberikan janji kepada kalian berupa maghfiratan, ampunan minhu darinya, wa fadla, dan karunia. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas serta maha mengetahui. Yu'til hikmata man yasha, Allah memberikan hikmah kepada siapapun yang Dia kehendaki. Wa man yu'tal hikmah, barang siapa yang diberikan al-hikmah, faqad utiya khairan katsiran, maka sungguh dia telah diberikan sesuatu yang banyak. Wa ma yadzakkaru, dan tidaklah mengambil pelajaran illa ulul albab, kecuali orang-orang yang berakal. Jemaah sekalian, ini adalah sebagai kelanjutan dari ayat-ayat sebelumnya yang masih ada rangkaian dengan masalah infak dan sedekah. Sebelum kita bahas tentang tafsir wal bayan, mari kita tengok sejenak tentang i'rabnya. Jadi biasa kita loncati, tapi ini coba kita bahas sebentar ya. Jadi i'rab itu adalah kedudukan kata dalam kalimat di dalam bahasa Arab, yang mana i'rab ini adalah merupakan inti
daripada pelajaran nahwu ataupun tata bahasa Arab ya. Asyaitanu ya'idukum menurut Syekh Wahbah Zuhaili ini adalah menjadi mubtada, yaitu pokok kalimatnya. Sedangkan kata atau jumlah kalimat ya'idukum itu adalah khobarnya. Jadi asyaitan adalah mubtada, pokok kalimat setiap kata benda yang diletakkan pada awal kalimat, maka dia berkedudukan menjadi mubtada, pokok kalimat, atau mungkin bisa dibahasakan subjeknya. Sedangkan ya'idukum memberikan, yang artinya adalah memberikan ancaman kepada kalian, ini adalah khobarnya. Khobar ini adalah semacam predikatnya. Khobar ini bisa berupa kata yang mufrad, yang tunggal, bisa berupa kalimat juga. Kalau di sini adalah berupa kalimat yang jumlah fi'liyah ya, ataupun kalimat verbal. Sedangkan summiya syaitanan dari wazan fa'alan, syaitan itu dinamakan dengan syaitan dari kata-kata syatona ay ba'da. Syatona itu secara bahasa berarti jauh. Li'annahu ba'da an rahmatillah, karena syaitan ini jauh dari rahmat Allah, dari kasih sayang Allah. Wakila fi wajhin dhaif, menurut pendapat yang lemah, ala wazni fa'lan min syata yashitu idha ihtaraqa. Dari kata-kata syata yashitu artinya adalah ketika terbakar. Nah, ini pendapat yang lemah, tapi yang kuat atau yang terkenal adalah dari kata-kata ba'udah yang artinya adalah jauh. Jadi syaitan ini jauh dari rahmat Allah Ta'ala karena dia selalu melakukan kemungkaran, kemaksiatan ya, menentang segala perintah Allah Ta'ala dan senantiasa melakukan segala larangannya. Nah, di al-mufradat al-lughawiyah atau dari sisi kosakata bahasa Arabnya, makna daripada ya'idukumul faqra itu adalah yukhawwifukum minal faqri in tasaddaqtum. Arti ya'idukum adalah menakut-nakuti kepada kalian dari kefakiran apabila kalian bersedekah. Jadi kalau manusia, khususnya seorang muslim bersedekah, maka setan menakut-nakuti, jangan-jangan nanti menjadi fakir, jangan-jangan bangkrut, jangan-jangan tertimpa mara bahaya, jangan-jangan menjadi kolab atau menjadi ini ya, tidak untung lagi dan sebagainya. Fatum siku nama biaidikum, sehingga menyebabkan kalian menahan apa yang ada pada tangan kalian. Fala tunfikuhu fi mardatillah, sehingga tidak menginfakannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak jadi yang sudah disiapkan infak, ternyata dia takut miskin, takut fakir, maka dimasukkan lagi ke dompetnya, ke kantongnya, tidak jadi berinfak atau sedekah. Wal fakru sawa su'ul hal wa dhiqu dzatil yad. Jadi arti fakir itu adalah su'ul hal, yaitu keadaan yang buruk, serta wa dhiqu dzatil yad, yaitu di sini adalah maknanya pelit ya. Jadi dia sempit, tidak panjang tangan lah kalau dalam bahasa kita ya. Jadi tangannya tertutup, tidak loman kata orang Jawa. Jadi dia senantiasa menjadikan, kalau dulu para sahabat ini memiliki moto ya, mereka dunia di tangan kami, bukan di hati kami. Itulah moto para sahabat ya. Mereka adalah orang-orang yang kaya raya, konglomerat. 10 sahabat yang dijamin masuk surga itu adalah orang-orang kaya. Hanya satu yang miskin, yaitu Ali bin Abi Thalib.
Nah, tapi kekayaan yang dimiliki oleh para sahabat ini di tangannya. Sewaktu-waktu kalau dibutuhkan oleh Islam untuk jihad fisabilillah diberikan. Maka loman atau dermawan para sahabat ini. Kalau banyak tetapi di tangan, sewaktu-waktu bisa diinfakkan, dikeluarkan sedekahnya. Tapi walaupun sedikit, kalau hartanya itu disimpan di hati, kaitannya dia tergantung dengan hartanya, walaupun itu sedikit maka menjadi bakhil. Wa ya'murukum bil fahsya, memerintahkan kepada kalian sesuatu yang keji. Tapi maksud al-fahsya dalam ayat ini adalah yughrikum bil bukhli wa man'iz zakah, yaitu merayu kepada kalian dengan sifat bakhil serta menahan dari zakat, tidak mengeluarkan zakat. Wallahu ya'idukum, dan Allah memberikan janji kepada kalian alal infaq, untuk melaksanakan infak, maghfiratan minhu, safhan minallahi an dunubikum, jadi ampunan dari Allah Ta'ala dari dosa-dosa kalian. Wa fadlan, fadlan itu adalah rizqan, wa khalafan minhu, jadi rezeki dan ganti dari Allah Ta'ala. Di beberapa tempat memang rezeki itu dibuat redaksi yang menarik dalam Al-Quran, yaitu fadilah atau keutamaan ya. Misalnya di surat Al-Jumu'ah, fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Kalau salat Jumat selesai, maka silakan kalian bertebaran di muka bumi ini. Wabtaghu min fadlillah, carilah rezeki dari Allah. Teruskan lagi perdagangannya, enggak masalah ya. Teruskan lagi masuk kerjanya, masuk kantornya, silahkan. Nah, itu mendapatkan fadlan, yaitu keutamaan rizki dari Allah Ta'ala. Wa khalafan minhu, dan diberi ganti dari infak sedekah yang telah dialokasikan tadi. Wallahu wasi'un fadluhu, Allah itu maha luas keutamaannya. Alimun bil munfiq, maha mengetahui kepada orang yang berinfak. Walaupun dirahasiakan, tetapi Allah maha tahu orang yang bersedekah dengan tangan kanannya, tangan kirinya tidak tahu, itu nantilah yang akan mendapatkan naungan di hari kiamat, pada saat tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini arti kosakata dari ayat-ayat ini. Berikutnya yang 269-nya yang panjang lebar adalah masalah al-hikmah di sini. Yu'til hikmah, Allah memberikan al-hikmah. Apakah yang dimaksud dengan al-hikmah? Ini paling tidak ada 6 keterangan ataupun pendapat dari para ulama tentang al-hikmah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Suhaili di tafsir ini. Al-hikmah itu adalah al-ilmu nafi' al-mu'addi ilal amal, yaitu ilmu yang bermanfaat yang menyebabkan untuk melakukan amal, al-mu'thir fin nafsi, yang memberikan pengaruh pada jiwa. Ini pendapat dari Syekh Muhammad Suhaili ya. Jadi menurut beliau al-hikmah adalah al-ilmu al-nafi', ilmu yang bermanfaat, al-mu'addi ilal amal, yang menyebabkan seseorang itu melakukan amalan, al-mu'thir fin nafsi, yang memberikan pengaruh pada jiwanya. Jemaah sekalian, ilmu ini adalah salah satu nikmat asasi, nikmat yang prinsip yang nantinya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat ya. Wa an ilmihi madza amila bihi, ilmu yang diberikan oleh Allah di dunia, apakah yang dilakukan oleh orang ini dengan ilmunya, apakah ilmunya bermanfaat atau tidak, itu nanti ada pertanggungjawabannya. Orang yang diberi hikmah berarti dia diberikan ilmu yang bermanfaat. Dia mendapatkan ilmu tentang sholat, tentang fikih sholat, diamalkan sholat yang benar. Dia mendapatkan ilmu tentang fikih toharoh, diamalkan. Nah, itulah yang disebut dengan tafakuh itu ya. Jadi kalau dalam Islam ada istilah yang hampir mirip tapi tidak sama antara tafakuh dan ta'allum.
Jadi kalau tafakuh itu mendalami untuk sebuah ilmu ya, dia mempelajari ilmu dengan pendalaman yang bagus, kemudian bermaksud untuk diamalkan, itulah tafakuh. Sedangkan ta'allum itu lebih kepada pendekatan pengetahuan, belajar, tapi tidak ada keinginan untuk mengamalkan ilmunya. Nah, kita diperintahkan untuk tafakuh di dalam masalah agama khususnya dan juga ilmu-ilmu yang lainnya. Jadi hikmah itu adalah ilmu yang bermanfaat yang menjadikan kita melaksanakan apa yang kita ketahui itu dan menjadikan jiwa kita tenang. Waqtalafal ulama fil hikmah, para ulama berbeda pendapat tentang masalah al-hikmah ini. Yang pertama, faqala Suddi, pendapat dari Suddi, hiya an-nubuwah. Jadi hikmah itu adalah maknanya kenabian. Berarti kalau makna kenabian berarti terputus setelah wafatnya Rasulullah SAW, maka hikmah terputus karena makna hikmah adalah kenabian. Tidak ada nabi sepeninggal Nabi Muhammad SAW. Ini pendapat dari As-Suddi. Yang kedua adalah pendapat dari Abdullah bin Abbas, hiyal ma'rifah bil Quran. Jadi hikmah itu menurut Abdullah bin Abbas adalah mengetahui Al-Quran, fikhihi wa naskhihi, baik itu dalam tinjauan fikihnya, wa naskhihi. Nah, naskh itu adalah revisi. Ada ayat-ayat tertentu yang direvisi secara tekstual, kemudian secara hukumnya menjadi hukum yang lainnya. Kemudian wa muhkamihi wa mutasyabihi, baik itu ayat-ayat yang muhkamat yang mengandung hukum yang jelas bisa disimpulkan dan berlaku ya untuk semuanya. Kemudian mutasyabih yang samar-samar, tidak jelas, terutama terkait dengan huruf-huruf yang terpotong ataupun yang ada di awal-awal surat, apakah misalnya alif lam mim, alif lam ra, yasin, toha, itu maknanya apa? Itu termasuk ayat-ayat mutasyabihat ya. Kita tidak bisa mengetahuinya. Allahu a'lamu bi muradi, Allah yang lebih tahu tentang maksud huruf-huruf yang terputus. Ayat-ayat tentang sifat, sifat Allah itu masuk juga dalam kategori mutasyabihat. Wa gharibihi, atau ayat-ayat yang gharib, yang aneh, itu juga masuk dalam orang yang memiliki hikmah. Wa muqaddamihi wa muakhkharihi, yang didahulukan ataupun yang diakhirkan. Jadi menurut Ibnu Abbas, hikmah itu adalah mengetahui Al-Quran dari sudut pandang ilmu usul fikih, karena nasakh mansukh, muhkam, mutasyabihat, gharib, muqaddam, muakhkhar itu dalam disiplin ilmu usul fikih. Yang ini masuk rangkaian ulum ya, ilmu Al-Quran. Yang ketiga, pendapat dari Imam Qatadah dan Mujahid, bahwasanya al-hikmah hiya al-fiqhu fil Quran, yaitu faham tentang Al-Quran. Mirip dengan Abdullah bin Abbas tadi. Kalau Abdullah bin Abbas adalah al-ma'rifatu bil Quran, mengetahui Al-Quran. Kalau ini adalah al-fiqhu fil Quran, memahami Al-Quranul Karim. Yang keempat, pendapat Mujahid sendiri, al-isabah fil qaul wal fi'l, tepat di dalam berkata dan bertindak. Nah, ini menurut Mujahid ya. Orang yang hakim, orang yang bijaksana, orang yang memiliki hikmah, berarti dia tepat pada saat menyampaikan dan juga pada saat bertindak. Tentunya dibarengi dengan ilmu tadi ya. Wa qala Ibnu Zaid, pendapat kelima, al-hikmah al-aqlu fiddin, yaitu kecerdasan di dalam agama. Wa qala Malik ibnu Anas, Imam Malik bin Anas, pendapat ke-6 ini mengatakan al-hikmah itu at-tafakkur fi amrillah wal ittiba' lahu, memikirkan tentang perintah Allah dan mengikutinya. Jadi memikirkan perintah Allah Ta'ala yang ada dalam Al-Quran, kemudian juga dia mengikutinya. Au hiya ta'atullah, atau dia adalah maknanya mentaati Allah. Wal fiqhu fiddin wal amal bihi, memahami agama serta mengamalkannya. Setelah menyampaikan 6 pendapat perbedaan ulama ini, Syekh Profesor Dr. Wahbah Suhaili memberikan komentar
wa kullu hadhil aqwal tashtariku fi anna al-hikmah hiya al-fahmus sahih wal ilmun nafi' wa ittiba'ul ma'lum al-mu'addi ila sa'adati dunya wal akhirah. Jadi dari rangkuman apa yang disampaikan oleh para ulama tadi, hikmah itu adalah al-fahmus sahih, pemahaman yang benar, wal ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat, wattiba'ul ma'lum, mengikuti sesuatu yang diketahui, al-mu'addi ila sa'adati dunya wal akhirah, yang mana menyebabkan orang itu mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Inilah jemaah sekalian pentingnya hikmah dalam kehidupan ini. Seorang yang memiliki hikmah berarti dia memiliki pemahaman yang benar. Ini sesuatu yang sangat kita butuhkan ya di era globalisasi saat ini, di era media sosial yang sangat bebas ya, bisa kita akses dari media sumber manapun ya. Ada setiap orang bisa berpendapat macam-macam pendapatnya ya. Ada yang berpendapat bahwasanya sholat 5 waktu itu tidak ada perintahnya dalam Al-Quranul Karim. Nah, ini menyebabkan orang yang awam menjadi bingung, seolah-olah ketika sebuah ibadah tidak ada perintahnya dalam Al-Quran berarti tidak menjadi wajib. Nah, seperti itu. Nah, ini sebuah syubhat yang harus kita klarifikasi ya, harus kita tabayun, harus kita perjelas. Itu hanya satu contoh saja, belum lagi contoh yang lain yang macam. Jadi kalau contoh ini bisa diantaranya kita jawab ya. Jadi kalau menjawab Al-Quran itu tidak menyebutkan tentang kewajiban sholat 5 waktu, maka diantaranya bisa kita jawab dengan pendapat Abdullah bin Abbas ketika ditanya oleh seorang yang bertanya, wahai Abdullah bin Abbas, apakah ada perintah sholat 5 waktu dalam Al-Quran? Nah, beliau menjawab ada ayatnya. Mana ayatnya? Nanti bisa kita buka ya. Surat Ar-Rum ayat 17 dan 18. Nah, bisa dibersani, bisa dilihat. Itu adalah menurut Abdullah bin Abbas, dan ini berarti kan tafsir bil ma'thur ya. Tafsir bil ma'thur itu adalah mentafsirkan Al-Quran dengan ayat, dengan hadis, termasuk dengan perkataan sahabat. Abdullah bin Abbas adalah pakar dalam bidang tafsir. Nah, beliau membaca ayat Al-Quran, fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun walahul hamdu fis samawati wal ardi wa ashiya wa hina tudhirun. Nah, jadi di dalam 2 ayat ini mengandung makna 5 kewajiban sholat 5 waktu. Maka sucikanlah Allah Ta'ala pada saat waktu sore. Nah, waktu sore ini mencakup 2 waktu sholat, yaitu asar dan maghrib, yaitu hina tumsuna wa hina tusbihun, itu adalah waktu sholat subuh. Kemudian walahul hamdu fis samawati wal ardi, Allah yang memiliki pujian di langit-langit ataupun di bumi. Wa asyiya, isya, waktu isya ya, pada waktu isya. Nah, kemudian wahina tudhirun pada waktu zuhur. Jadi yang disebutkan di sini 4 waktu tapi mengandung makna 5 waktu sholat. Nah, itu pendapat Abdullah bin Abbas, bukan pendapat orang biasa ya, tapi beliau seorang sahabat yang ahli di bidang pentafsiran Al-Quran, maka itu bisa kita jadikan sebagai dasar. Nah, itu hanya contoh ya. Yang lain masih banyak pemahaman yang saat ini mencoba untuk diutak-atik ya, sesuatu yang tauqifiyah, yang sudah baku dalam Islam, yang merupakan badihiyat. Badihiyat itu adalah sesuatu yang aksioma, ternyata masih diotak-atik dengan rasional atau dengan akal manusia. Nah, inilah bahayanya. Maka pentingnya kita memiliki hikmah di sini, al-fahmus sahih, pemahaman yang lurus, yang sahih tentang Islam ini. Bagaimanakah Islam yang sebenarnya yang harus kita fahami dengan lurus. Wal ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menjadikan kita melaksanakannya. Islam bukan hanya untuk dikaji saja, tapi harus dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian berikutnya makna daripada khairun katsira
yaitu kebaikan yang banyak, li'annal hikmah awsalathu ila sa'adati al-abadiyah. Jadi kan ayatnya yu'til hikmata man yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Allah memberikan hikmah kepada siapapun yang dikehendaki. Barang siapa yang diberikan hikmah, maka sungguh dia telah diberikan atau telah mendapatkan sesuatu kebaikan yang banyak. Ya, kenapa al-hikmah itu disebut dengan khairan katsira? Li'anna al-hikmah awsalatu ila sa'adatil abadiyah. Karena hikmah itulah yang mengantarkannya kepada kebahagiaan yang abadi. Semua orang pasti ingin bahagia. Semuanya ya, baik itu muslim atau kafir, kalau ditanya pasti dia ingin mendapatkan kebahagiaan. Nah, ternyata di sini disebutkan bahwa kunci untuk mendapatkan kebahagiaan yang abadi, kebahagiaan dunia akhirat itu adalah dengan hikmah. Apa maknanya tadi sudah banyak ya, panjang lebar. Jadi hikmah itulah yang bisa mengantarkan kita kepada kebahagiaan yang abadi di dunia, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, sebagaimana doa kita itu. Wa ma yadzakkaru artinya adalah yatta'idu, tidaklah bisa mengambil pelajaran. Wa asluhu yatadzakkaru, aslinya adalah yatadzakkar, fa'utuhima at-ta' fi dzal, maka diidghamkan, dimasukkan ta kepada zal sehingga menjadi yadzakkaru. Jadi taknya digabungkan kepada dzal. Sedangkan makna ulul albab adalah ashabul uqul, yaitu orang-orang yang memiliki akal, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang bisa menggunakan akal pikirannya dalam rangka untuk mencerna kebaikan-kebaikan, ilmu-ilmu yang bermanfaat tadi. Inilah kaitannya dengan al-mufradat al-lughawiyah. Berikutnya adalah at-tafsir wal bayan dari dua ayat ini. Syekh Profesor Dr. Wahbah Zuhaili mengatakan asyaitanu aduwwul insan min qadim. Setan itu adalah musuh manusia sejak zaman dahulu kala. Wa huwa alladzi aqsama, dialah makhluk yang bersumpah yang diabadikan dalam Al-Qur'an surat Shad ayat 82-83. Fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Maka dengan kemuliaanmu ya Allah, pasti aku akan menyesatkan mereka. Aku benar-benar pasti akan menyesatkan manusia itu semuanya. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu di antara mereka yang mukhlasin. Bukan mukhlisin ya, tapi mukhlasin. Mukhlasin itu tingkatannya lebih tinggi daripada mukhlis. Mukhlis itu orang yang ikhlas. Kalau mukhlas, orang yang diberi keikhlasan. Jadi makamnya lebih tinggi ya. Al-mukhlas. Jadi orang-orang yang mukhlas itulah yang tidak bisa diganggu oleh syaitan. Nah, mudah-mudahan kita termasuk di antara itu. Orang-orang yang mukhlasin, orang-orang diberi dikarunia Allah Ta'ala keikhlasan. Bukan semata-mata mukhlis. Kalau mukhlisnya ada unsur dia pelakunya ya, artinya dia ya baik saja ya. Nah, tapi yang lebih tinggi adalah mukhlasin yang memang betul-betul dikondisikan Allah Ta'ala selalu dalam keadaan ikhlas lahir dan batin semua aktivitasnya. Jadi jemaah sekalian, syaitan adalah musuh kita sejak zaman dulu ya. Kalau nenek moyang syaitan adalah iblis, walaupun dalam ceritanya iblis ini menurut riwayat pada awalnya dulu makhluk yang baik-baik dan dia memiliki semacam dalam tanda kutip jasa karena pada saat sebelum diciptakannya Nabi Adam ya, yang saat itu masih ada malaikat ya, kemudian ada jin, itu diciptakan lebih dahulu. Itu di dunia atau di atas bumi ini ada makhluk yang sejenis jin yang melakukan banyak sekali kemungkaran, banyak sekali melakukan kemaksiatan, dan mereka suka berperang, banyak menumpahkan darah, kekacauan lah, mereka membuat kekacauan di muka bumi ini. Maka
Allah Ta'ala mengutus iblis untuk menyelesaikan kekacauan yang ada di muka bumi ini, maka dibantulah dengan kumpulan para malaikat dikirim untuk membantu tugasnya iblis ini. Akhirnya beres semuanya, diselesaikan, dilemparkan ke samudera sana, ya diberesin semua. Maka atas jasa itulah iblis diangkat hidup di surga, yang menurut riwayat namanya Azazil. Nah, itu diangkat ke surga sana, hiduplah iblis di surga sana dengan malaikat. Nah, jadi menjadi makhluk yang baik saat itu. Nah, ternyata Allah Ta'ala kemudian berkenan menciptakan Nabi Adam. Nah, mulai timbul hasadnya, pertanyaan-pertanyaan ya dari malaikat, ataj'alu man yufsidu fiha yasfiku. Malaikat bukan protes, tapi hanya tabayun, ya, hanya bertanya. Karena menurut pendapat malaikat, makhluk dulu yang ada di bumi sering membuat kekacauan. Nah, apakah yang mau diciptakan Allah ini jenisnya seperti itu? Maka sesat semuanya. La aqudanna lahum siratal mustaqim, aku akan sesatkan mereka dari jalan yang lurus. Tsumma la'atiyannahum, aku akan mendatangi mereka min baini aydihim, dari arah depan, wa min khalfihim, dari arah belakang, wa an aymanihim, dari arah kanan, wa an syama'ilihim, dari arah kiri, wa la tajidu aktsarahum syakirin, dan kamu Allah Ta'ala, engkau tidak akan menemukan di antara mereka itu menjadi orang-orang yang bersyukur. Jadi banyak di antara manusia yang tidak bersyukur, artinya dia tidak bisa bersyukur dengan nikmat Allah. Inilah rupanya sebuah akhlak ya yang dicabut oleh Allah Ta'ala dari manusia, tidak pandai bersyukur itu karena godaan daripada iblis ini. Di surat Fatir ayat 6, ayat yang ke-6 itu Allah Ta'ala berfirman, inna syaitana lakum adu, sesungguhnya syaitan bagi kalian adalah musuh, fattakhiduhu aduwa, maka jadikanlah dia sebagai musuh. Innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir, sesungguhnya syaitan itu mengajak kepada kelompoknya supaya mereka termasuk dari penghuni neraka as-sa'ir. Inilah bujukan rayuan syaitan yang sudah ditegaskan oleh Allah di surat Fatir ayat 6 ini. Maka kita harus berhati-hati. Nah, di antara bentuk bagaimana syaitan caranya untuk menyesatkan manusia, ini di dalam satu buku Ibnu Qayyim memberikan penjelasan kepada kita, ada 7 langkah tipu daya syaitan yang harus kita waspadai. Yang pertama, syaitan ini membujuk manusia untuk melakukan al-kufur wa syirku, melakukan kekafiran dan kesyirikan. Kama tali syaitani idh qala lil insani kfur, seperti permisalan syaitan yang mengatakan kepada manusia kufurlah. Falamma kafara qala inni bari'um minka, kalau manusia sudah kafir dia berlepas tangan, tidak bertanggung jawab. Jadi manusia ini dirayu oleh syaitan supaya pertama targetnya manusia bisa kafir atau melakukan kesyirikan. Kalau itu bisa dilewati, maksudnya manusia tidak terganggu, masih beriman ya, masih mempertahankan keimanannya, maka langkah kedua yang dilakukan oleh syaitan adalah merayu manusia untuk melakukan perbuatan bid'ah. Jadi dirayu supaya manusia muslim ini melakukan hal-hal baru dalam masalah agama, baik itu dalam masalah akidah ataupun ibadah. Bid'ah ini rinciannya panjang lebar ya. Intinya bid'ah yang dhalalah, bid'ah yang sesat. Kalau dia bisa bertahan, tidak terganggu dengan godaan yang kedua ini, maka syaitan akan membisikkan atau merayu manusia untuk melakukan al-kabair, dosa-dosa besar. Dirayu untuk melakukan segala macam dosa-dosa besar. Dosa besar ini adalah segala dosa yang ada sanksi secara eksplisit ya, ancamannya secara jelas dalam Al-Quran ataupun hadis yang mendapatkan hukum-hukum pidana itu. Kemudian yang keempat adalah as-saghair. Kalau dia masih bisa bertahan pada godaan yang ketiga, maka syaitan akan menggoda manusia untuk menjadikan manusia melakukan dosa-dosa kecil. Dosa kecil adalah dosa-dosa yang tidak ada ancaman tertulis dalam Al-Quran ataupun hadis. Kalau dia masih bisa bertahan, maka manusia akan digoda syaitan untuk al-israfil mubah, berlebihan dalam perkara-perkara yang mubah.
makan ya, tidak mau makan yang murah-murah, makan memilih restoran yang mahal, satu porsi aja bisa cukup untuk makan orang miskin 1 minggu misalnya. Nah ini berlebihan ya. Kalau dia punya kemampuan seperti itu, maka digoda setan untuk melakukan hal yang berlebihan dalam hal yang mubah. Kalau dia masih bisa bertahan, maka setan akan menggoda dia pada langkah ke-6, al-insyighalu bil mafdul alal fadail. Manusia lebih memilih segala sesuatu yang mafdul. Mafdul itu yang tidak utama daripada fadail yang utama. Lebih memilih sholat sendiri di rumah daripada ke masjid ya. Lebih melakukan kegiatan-kegiatan yang di situ masih ada unsur perbedaan pendapatnya daripada perbuatan yang jelas sunnahnya misalnya ya. Saya tidak menyebutkan secara eksplisit ya, bisa dicerna masing-masing. Jadi lebih memilih sesuatu yang mafdul, yang itu keutamaannya masih diperdebatkan daripada yang fadail, yang jelas-jelas muttafaq, para ulama sepakat tentang perintah itu yang sunnah misalnya. Nah, ini banyak sekali kaum muslimin yang tertipu ya dengan langkah yang ke-6 ini. Kalau ini masih bisa bertahan, maka muslim itu akan dijebak pada langkah yang ke-7 yang semuanya ini kita tidak bisa melewatkannya, yaitu was-was, bisikan-bisikan lewat telinga kita, hati kita. Setan akan membisikkan. Bapak kita Nabi Adam dibisiki itu, pohon yang ada buahnya yang tidak boleh didekati, wala taqrabah hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Jangan dekati pohon ini sehingga engkau menjadi orang yang zalim. Itu dibalik rayuan itu oleh iblis ya. Yaitu apa? Dengan mendekati pohon ini kamu akan abadi di surga dan kamu menjadi malaikat. Jadi dibalik. Nah, seperti itulah godaannya. Iblis memberikan was-was, bisikan-bisikan. Nah, termasuk di sini jemaah sekalian, kaitannya adalah langkah ke-7 ini, yuwaswisu linnas wa yukhawifuhum minal faqri idza tasaddaqu. Jadi syaitan itu memberikan bisikan kepada manusia, menakut-nakuti mereka dari kefakiran idza tasaddaqu, ketika mereka itu bersedekah, au anfaqu fi sabilillah, atau mereka menginfakkan di jalan Allah. Wa yaqulu lahum, ya, setan seolah-olah berkata kepada manusia, inna akibata infaqikum an taftaqiru. Akibat dari infak kalian itu kalian menjadi fakir, kalian menjadi miskin. Wa yuhariduhum wa yughrihim 'alal bukhli wal imsak ighra'al amir lil ma'mur. Syaitan akan merayu, yang mengkondisikan manusia, akan memobilisir manusia, menggoda mereka untuk bakhil dan menahan dari hartanya itu tidak jadi diinfakkan. Ighra'al amir lil ma'mur. Jadi seperti rayuan orang yang memerintah kepada yang diperintah. Takluklah kepada apa yang diperintahkan oleh syaitan itu. Inilah ya yang harus kita waspadai bersama. Memberikan kekhawatiran ya, jangan-jangan nanti anak saya tidak bisa mendapatkan warisan misalnya, jangan-jangan nanti saya bangkrut usahanya dan sebagainya ya. Kefakiran-kefakiran itu membayang di pelupuk matanya. Itu adalah godaan dari syaitan yang menakut-nakuti manusia supaya dia menahan hartanya, tidak jadi diinfakkan. Wal fahishu 'indal Arab al-bakhil. Menurut orang Arab, fahish yang biasa kalau di ayat lain adalah orang yang keji, itu adalah disebut di sini al-bakhil, yaitu orang yang bakhil. Wal wa'du yusta'malu fil khair wasyarri. Sedangkan al-wa'du, yaitu berarti ancaman atau janji, itu digunakan dalam hal yang baik atau hal yang buruk. Kalau Allah Ta'ala seperti yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hajj ayat 72, An-naru wa'adahu Allahu alladhina kafaru. Neraka itu telah dijanjikan oleh Allah Ta'ala kepada orang-orang yang kafir.
Jadi kalau di sini berarti digunakan penggunaannya untuk keburukan ya. Jadi Allah Ta'ala memberikan ancaman kepada orang-orang kafir masuk neraka itu. Wa summiya dzalika takhwifu wa'dan, dan dinamakan at-takhwif yaitu ancaman ketakutan dari setan itu dinamakan wa'dan, yaitu berupa wa'dan mubalaghatan fil ikhbar bi tahaqquqi wuqu'ihi, sebagai sifat yang berlebihan dalam memberikan kabar informasi bi tahaqquqi wuqu'ihi, dengan terlaksananya, jadi terjadinya secara pasti. Wa ka'anna maji'ahu yuhsabu bihasabi iradatihi, dan seolah-olah kedatangannya itu berdasarkan keinginannya. Ma'al ilmi bi anal wa'di, bersama dengan pengetahuan sesungguhnya ancaman atau janji tersebut adalah al-ikhbaru bima sayakunu min jihatil mukhbir, yaitu informasi dengan apa yang akan terjadi dari orang yang memberitakan. Wa syaitanu lam yakul, dan syaitan tidak mengatakan inni saufkirukum, aku akan membuat fakir kalian. Jadi kembali takdir itu kan kepada Allah Ta'ala sebenarnya. Kekayaan, kemudian kemiskinan, semuanya itu sebenarnya kan kembali kepada Allah Ta'ala. Tidak ada hak kepada makhluk pun untuk memiliki hak seperti itu. Jadi hak rizki ya, Allah kan disebut sebagai Ar-Razzaq. Hak untuk memberi rizki itu termasuk di antara hak rububiyatillah, yaitu hak ketuhanan yang mutlak itu milik Allah Ta'ala. Tidak ada satu makhluk pun yang punya hak rububiyah dalam hal rizki ini. Bahkan malaikatnya juga tidak punya hak untuk memiskinkan ataupun memberikan rizki. Tidak ada. Nah, jadi itu kembali kepada Allah Ta'ala. Apalagi setan dan jin ya, tidak ada yang punya hak rububiyah seperti itu. Wa yuwaddihu hadza takhwif, dan menjelaskan tentang takhwif ataupun ketakutan ya, ancaman ketakutan dari setan tadi yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Abdullah bin Mas'ud mengatakan, qala Rasulullah SAW, dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, inna lisyaitani lammatan bibni Adam, sesungguhnya setan itu memiliki sesuatu lemah. Lemah di sini al-masu wa syai'ul qalil minal jinni. Jadi merupakan pengaruh lah gitu ya, pengaruh kepada ibnu Adam. Walil malaki lemah, bisikan ataupun pengaruh. Jadi setan itu bisa mempengaruhi, bisa membisiki kepada ibnu Adam. Walil malaki lemah, demikian pula malaikat itu juga bisa membisiki, memiliki pengaruh. Fa amma lamatu syaitan fa ib'atun bisyarri, maka bisikan atau penrayuan yang diberikan oleh setan itu adalah menjauhkan dari dengan keburukan. Kemudian wa takdzibul bil haqqi, mendustakan kebenaran. Wa amma lamatul malaki fa ib'atun bil khair, fa'iatun ya, bukan ib'at tapi i'atun bisyarri ya. Jadi setan itu memberikan ancaman ataupun janji kepada keburukan dan mendustakan kebenaran. Adapun malaikat fa'iatul bil khair, maka dia memberikan bisikan ataupun janji kepada kebaikan. Wa tasdiqun bil haqqi, membenarkan, mempercayai kebenaran. Faman wajada dzalika, maka barang siapa yang menemukan hal itu, falya'lam annahu minallah, maka ketahuilah sesungguhnya itu adalah dari Allah. Falyahmadillah, hendaklah dia memuji kepada Allah. Wa man wajadal ukhra fal yata'awad minasyaiton, kalau dia menemukan yang lainnya, maka hendaklah dia berta'awud, berlindung dari syaitan. Tsumma qara'a, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat yang berbunyi asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan min fadlih. Jadi ayat ini dibacakan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat kaitannya dengan pengaruh yang disampaikan. Ada pengaruh buruk dari setan kepada manusia, bisikan-bisikan buruk kepada manusia, dan ada bisikan-bisikan yang positif yang baik dari malaikat.
Maka oleh karena itulah kita harus waspada dengan segala macam bisikan syaitan dan rayuan yang senantiasa mengarahkan kita kepada kesesatan itu. Demikianlah mudah-mudahan Allah Ta'ala menjaga kita semuanya, ya, menjaga hati kita, menjaga diri kita dan juga keluarga kita, sehingga kita istiqomah di jalan kebenaran, kita bisa memiliki kelapangan dada, dan kita memiliki semangat untuk selalu berinfak dan sedekah serta menunaikan kewajiban-kewajiban harta yang lainnya. Mudah-mudahan bermanfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.